Oke, selamat malam semuanya. Hari ini materi terakhir ya, materi terakhir untuk ujian UTS. Jadi nanti ujian UTS-nya itu dari pertemuan 1 sampai 6 ya. Nah, nanti eh, sudah ada infonya ya di apa namanya di ruang mahasiswa. Nanti untuk UTS-nya itu di pertemuan ke-8. Jadi minggu depan masih ada satu pertemuan lagi, yaitu pertemuan 7. Nanti saya gunakan untuk eh, kuis ya. Jadi nanti kuisnya tipenya multi choice dan esai biasanya. Jadi nanti minggu depan itu masih minggu ke-7, itu nanti untuk review materi yang akan saya isi untuk kuis. Jadi nanti kuisnya eh, bentuknya multi choice ya dan esai. Oke. Jadi nanti jangan lupa untuk persiapan UTS-nya dipelajari ya, slide BSI ya, materi yang sudah saya sampaikan dan apa materi yang ada di slide BSI. Nah, itu dipelajari nanti untuk persiapan UTS-nya. Jadi nanti kombinasi materi tambahan-tambahan yang saya berikan dan juga materi yang ada di slide BSI. Oke. Oke. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Nah, untuk informasi pembuatan akun ya, pembuatan akun kemarin untuk Bursa Efek Jakarta. Nah, itu bagi yang sudah saya sampaikan di grup kemarin ya. Bagi yang belum sukses pembuatan akunnya bisa menghubungi tadi nomor-nomor panitia yang sudah saya share di grup dan untuk sertifikatnya itu eh, info yang saya berikan terakhir ya, itu nanti ada di aplikasi ya, yang ketika kalian buat akun Bursa Efek Jakarta seperti itu. Jadi nanti bisa di-download sendiri, ya. Oke, itu informasi sedikit tambahan sebelum saya bahas materi hari ini. Oke, selanjutnya saya langsung masuk ke materi, yaitu materi terakhir untuk persiapan UTS, yaitu materi pertemuan 6 mengenai pengenalan internet. Oke, di sini apa itu internet? Nah, internet di sini tentunya kalian sudah paham semua ya mengenai internet. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan ya, jaringan global yang mana menggunakan jaringan WAN yang terkoneksi dengan perangkat-perangkat dan jaringan ya. Perangkat-perangkat ini tentunya ada komputer. Kalau kalian pakai komputer, pakai HP ya. Kalau misalnya menggunakan HP, bisa menggunakan PC. Kalau perangkatnya adalah PC dan lain sebagainya. Selain tadi perangkat tadi ditambah ada penghubungnya. Mungkin nanti ada telepon ya. Itu yang menggunakan WiFi, terus kemudian ada modem, kemudian ada routernya ya. Terus kemudian yang menggunakan tidak menggunakan WiFi berarti kan bisa transfer kuota ya dari HP ke laptop misalnya. Nah, itu jadi perangkatnya yang dibutuhkan pastinya nanti ada HP dan laptop dan tentunya sinyal atau jaringan WAN ya, jaringan WAN-nya seperti itu. Terus kemudian eh, ada pemancar jaringannya, iya biasanya kan dipasang ya oleh BTS seperti itu. Ini mengenai internet, di mana dengan kita menggunakan jaringan WAN tersebut ya kita bisa berkomunikasi ya, berselancar di dunia maya ya, mencari informasi ya, yang sifatnya global, tidak hanya sifatnya nasional saja. Nah, ini yaitu jaringan global atau media komunikasi menggunakan jaringan komputer, yang mana jaringan komputernya adalah yang tipe WAN ya. Terus kemudian dan saluran telekomunikasi yang saling berhubungan yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Ini memungkinkan
pertukaran informasi secara cepat dan mudah melalui berbagai perangkat digital. Nah, media-media yang digunakan ini pastinya tentunya ada kabel ya, tadi ada kabel, ada modem, ada telepon ya, terus kemudian ada satelitnya ya, yang harus dipasang seperti itu. Terus kemudian ada mungkin ada radionya. Ada tadi misalnya perangkatnya menggunakan PC, menggunakan laptop, menggunakan tablet, menggunakan smartphone ya, atau perangkat komunikasi lainnya. Nah, ini medianya dan jaringan yang digunakan. Nah, sejarah internet itu tentunya yang mengembangkan pertama kali ya bukan Indonesia ya, tentunya internet ini dikembangkan atau ditemukan pada tahun 1960-an ya melalui proyek APRANET yang dibiayai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi penemuannya tentunya di Amerika. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tadi menghubungkan komputer-komputer di lembaga-lembaga riset dulu ya, agar dapat berbagi informasi. Nah, kalau kita sekarang tidak hanya untuk berkomunikasi aja, mencari informasi saja, tapi untuk melakukan pembelajaran, untuk bekerja, untuk absen, untuk bisnis ya, segala macam ini, segala macam bidang. Nah, sejak saat itulah maka internet ya mulai berkembang pesat sampai sekarang ya. Sampai sekarang sudah berkembang pesat tidak hanya di benua Amerika saja, tapi sudah global sifatnya. Entah itu benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, kita termasuk di kawasan benua Asia. Nah, itu. Nah, ini sejarahnya. Oke, sekarang komponennya. Nah, tadi sudah saya singgung komponennya. Oke, saya review kembali. Komponen-komponen ini nggak harus pakai ini semua ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya tadi. Nah, kebutuhannya tadi kan tergantung ya. Internetnya mau mandiri ya. Internetnya mau menggunakan yang WiFi ya, atau menggunakan tadi kuota ya, yang apa namanya? Nah, nah, ini bagi yang belum WiFi kan biasanya menggunakan kuota. Seperti saya tidak menggunakan WiFi ya karena untuk mengajar saja ya saya nggak punya bisnis ngapain pasang WiFi. Saya masih menggunakan kuota sebulan 100.000 ya. Saya ambil yang 41 giga. Ah, itu nggak kurang, malah lebih-lebih ya. Jadi kan keperluannya hanya untuk mengajar aja ya. Jadi 100.000 sebulan itu masih lebih-lebih kadang nggak terpakai seperti itu. Sayang kan seperti itu. Nah, ini disesuaikan ya. Jadi ini nggak semuanya ya digunakan. Jadi tergantung dari pemakainya ini menggunakan WiFi atau kuota ya, kuota sendiri. Di sini tentunya ada modem atau router. Jadi nanti menggunakan perangkat ini ya. Untuk apa? Tujuannya untuk mengarahkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian telepon. Ya, telepon rumah ya, biasanya bukan smartphone tapi telepon rumah. Terus kemudian software. Nah, ini bisa digunakan juga software, kemudian servernya ya. Jadi nanti tujuannya adalah komputer itu nanti melakukan penyimpanan data dan dapat diakses oleh pengguna. Seperti itu. Kan settingnya kan memang menggunakan apa namanya software. Kalau eh, ini ya, nah biasanya kalian nih di komputer kalian kan kalau di laptop itu kan ada di pengaturannya ada di selain di pengaturan ya, ada di untuk menghubungkannya itu kan ada di pojok sebelah kanan bawah. Seperti itu. Terus kemudian protokol lah, protokolnya ini nanti protokol itu apa sih? Aturan ya, aturan yang mengatur cara data dikirimkan. Nah, protokolnya menggunakan apa nanti? Menggunakan TCP atau IP address. Ya, biasanya 132.132 dan seterusnya itu IP address. Itu kalau misalnya WiFi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya hapus dulu.
Nah, cara kerja internet ini gimana sih cara kerjanya? Ini secara singkat saja, saya jabarkan secara singkat. Jadi internet itu bekerja dengan menghubungkan ya komputer, kemudian server ya, perangkat lainnya tadi perangkat yang di atas ya, tergantung kebutuhan. Nanti melalui jaringan WAN ya, yang disebut di sini ada protokol internet yang disebut sebagai protokol atau alamat alamat addressnya internet protokol atau IP yang dikenal dengan IP address. Nah, data yang dikirim nanti melalui internet dibagi menjadi paket-paket kecil. Nah, kemudian paket-paket kecil tadi dikirimkan melalui berbagai rule ya, rute A, rute B, rute C ya, dan seterusnya. Sebelum sampai ke tujuan akhir. Lalu disusun kembali menjadi data yang utuh. Nah, ini cara kerja internet. Selanjutnya, layanan dan aplikasi internet. Layanannya yang pertama di sini ada triple W, ada World Wide Web ya. Apa itu? Yaitu sebuah kumpulan halaman web yang nanti saling terhubung dan dapat diakses melalui browser. Jadi kalau biasanya ini terkait dengan link URL ya, yang kalian input ketika kalian mau berselancar mencari informasi. Misalnya HTTPS www students.bsi.ac.id. Nah, itu link URL-nya. Kemudian yang kedua ada email. Nah, email ini layanan untuk kirim pesan ya. Selain kirim pesan, bisa untuk chat juga ya. eh Sorry, Gmail ya maksud saya. Gmail. Nah, di Gmail ini tidak hanya untuk kirim pesan saja, kirim surat saja, tapi bisa untuk chatting, bisa untuk video call ya, itu bisa. Terus kemudian media sosial. Nah, media sosial ini eh, banyak yang digunakan oleh user. Bisa ada TikTok, kemudian WhatsApp, ada IG, ada Facebook, ada Twitter ya, dan lain sebagainya. Karena di media sosial itu biasanya user di situ mengupload video, foto ya, terus kemudian informasi ya, berbagi informasi ya, terus berinteraksi juga dengan orang lain untuk misalnya video call, terus apa namanya call saja ya, terus kemudian kirim pesan, terus untuk bisnis juga biasanya ya, terus untuk berbagi informasi ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada layanan e-commerce. Nah, ini tentunya layanan e-commerce ini untuk jualan secara online. Jadi yang dijual ini tidak hanya produk fisik saja ya di layanan e-commerce ini nanti. Jadi yang dijual itu nanti selain produk fisik juga eh, layanan jasa. Contohnya apa? E-commerce yang untuk layanan jasa, penjualan tiket, kemudian reservasi hotel ya, kamar hotel ya, terus kemudian reservasi apartemen, reservasi kos ya, kamar kos. Ada Bu, ada. Terus kemudian untuk pembelian tiket pesawat, tiket bus ya, terus tiket kereta. Nah, itu e-commerce yang berupa layanan jasa. Nah, yang pertama tadi e-commerce berupa produk fisik ya seperti pakaian, sepatu, tas, ya kemudian makanan ringan, aksesoris, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu e-commerce. Jadi produk yang dijual di e-commerce nanti ada dua jenis produknya, produk fisik dan berupa jasa, layanan jasa. Terus kemudian yang kelima ada streaming. Nah, streaming ini nanti layanan untuk menonton video dan mendengarkan musik secara langsung dari internet. Ini streaming ya, biasanya pakai MP3, MP, dan seterusnya ya. Jadi nggak hanya MP3 saja, karena 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian newsgroup. Nah, newsgroup ini forum diskusi berbasis internet ya. Nah, ini jika nanti nggak hanya untuk forum diskusi saja ini news group. Biasanya juga untuk
berbagi informasi, saling share ya, berita, kemudian topik-topik yang lagi trending ya, yang lagi tren sekarang ya, misalnya masalah politik, masalah ekonomi ya, dan masalah lainnya. Nah, ini layanan aplikasi internet. Oh, masih ada. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada, tadi keenam ya. Yang ketujuh ada mailing list. Nah, mailing list ini adalah konsepnya sama seperti email, tapi mailing list ini adalah konsepnya ketika misalnya saya mau kirim pesan dalam satu waktu itu bisa langsung mungkin 1.000 orang ya, 500 orang ya ke anggota. Seperti antar anggota. Anggota siapa? Misalnya nih, sama dosen BSI ya, itu kan emailnya satu institusi menggunakan bsi.ac.id. Begitu juga mahasiswa ya, kan ada juga mahasiswa disuruh buat email BSI. Seperti itu. Kemudian Telnet. Telnet ini adalah berupa protokol jaringan yang nanti memungkinkan pengguna bisa mengakses komputer atau perangkat lain ya dari jarak jauh melalui koneksi jaringan seperti internet ataupun jaringan lokal LAN MAN ya, seperti itu. eh Tim viewer ya kalau nggak salah. Jadi kalian bisa nih mengerjakan tugas kuliah, tapi nggak harus ketemu. Jadi dengan meremote ya. Namanya tim viewer ya, kalau nggak salah ya. Nanti dicari aja di Google. Tim viewer ya. Jadi nanti misalnya nih saya mau meremote tugas rekan saya. Misalnya ada yang kurang nih, saya remote. Jadi saya edit nih dari komputer saya. Jadi nanti teman saya hanya melihat aja nih di monitor apa yang saya kerjakan. Nah, ini dengan menggunakan layanan Telnet. Kemudian FTV. Nah, FTV ini jaringan yang digunakan untuk transfer file antar dua perangkat ya melalui jaringan internet ataupun jaringan lokal, baik LAN ataupun MAN. Kemudian yang ke-10 ada TOP. Kalau di sini adalah layanan komunikasi yang nanti memungkinkan pengguna berbicara satu sama lainnya dengan menggunakan jaringan. Nah, terus kemudian chat. Nah, chat ini banyak sekali ya yang bisa user gunakan ya, yang bisa kita gunakan sehari-hari. Menggunakan WhatsApp bisa, menggunakan IG bisa ya, menggunakan Gmail ya bisa, terus kemudian kemudian menggunakan Facebook bisa, Telegram ya, dan Yahoo Messengers dan lain sebagainya. Kemudian Voice over Internet Protocol yang ke-12 yaitu memungkinkan panggilan suara melalui internet. Nah, ini konsepnya seperti apa? Seperti video conference ya, video call ya, seperti yang eh, pertemuan pertama ya kita lakukan menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Bisa juga menggunakan Skype. Atau bisa juga video conference yang biasanya dilakukan para pejabat ya, yang membutuhkan dana lumayan ya untuk melakukan video conference. Misalnya presiden kita ada di Amerika. Jadi mau rapat dengan para pejabat menterinya di Indonesia. Jadi bisa menggunakan video conference. Seperti itu. Biayanya nggak sedikit. Lumayan biayanya, miliaran. Oke, selanjutnya jenis domain dari website. Nah, domain-domain ini nanti banyak sekali. Ada yang pertama ada com ya, itu untuk bisnis ya, misalnya tadi e-commerce ya, e-commerce. Terus kemudian org itu untuk organisasi. Terus kemudian akademik, AC, itu untuk pendidikan atau perguruan tinggi. Kemudian net ya, itu berupa jaringan atau dari URL ya, atau web lainnya. Kemudian mil itu untuk situs militer. Kemudian Go atau Gov yaitu untuk governance atau situs pemerintahan. Kemudian education ya, itu situs pendidikan. Nah, ini jenis
jenis-jenis domain dari website. Nah, struktur alamat web. Nah, tadi di awal sudah saya contohkan ya, saya review kembali. Nah, contoh struktur web itu seperti apa sih? Oh, ada dua, ada dua bagian ya. Nah, ini contohnya http slash www student.ac.id. Nah, ini HTTPS sampai triple W ini adalah rootnya, root. Jadi rootnya. Kemudian student.ac.id ini adalah domainnya, ya. Domain ini bisa didapatkan dengan beli ataupun gratis. Gratis kalau membuat blog. Tapi kalau situs resmi ya harus beli ya, walaupun murah ataupun mahal. Itu harus beli. Itu untuk domain. Nah, domain ini adalah merupakan eh, informasi yang dituju ya atau diinginkan. Jadi alamat yang akan dituju. Nah, kalau triple W-nya itu adalah alamat informasi di internet. Jadi memang rata-rata root-nya ya, root-nya adalah menggunakan triple W. Seperti itu. Nah, selanjutnya istilah terkait penggunaan internet. Di sini ada website ya. Tentunya website ini adalah situs-situs yang ada. Kemudian ada homepage yaitu halaman pertama. Di dalam homepage biasanya kan banyak menu-menu ya. Menu-menu ada menu satu, menu 2, menu 3, menu 4. Terus kemudian URL. Nah, URL ini adalah alamat dari halaman yang dicari. Halaman apa? Halaman dari situs web yang dicari. Terus kemudian protokol. Nah, protokol ini adalah aturan atau mekanisme yang sudah distandarkan. Kemudian HTTP di sini adalah apa namanya protokol internet yang digunakan oleh triple W tadi, alamat eh, internetnya. Kemudian hostnya ini nanti adalah alat yang memiliki internet protokol atau IP address-nya. Tadi ya alamat yang dicari ya, domainnya. Kemudian HTML. HTML ini adalah bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu. Nah, terus kemudian yang kedelapan ada web hosting. Nah, web hosting ini tentunya tempat bagi user untuk menyimpan data atau dokumen dari sebuah web server. Itu ya mengenai eh, beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan internet yang tak sadar kita sudah familiar ya, sudah kita gunakan sehari-hari. Oke. Ah, demikian ya materi tambahan dari saya ya untuk apa menambahkan materi kita di pertemuan 6 mengenai pengenalan internet. Oke. Silahkan nanti terkait dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai materi pengenalan internet, jika ada pertanyaan ataupun ada diskusi yang mau didiskusikan, silahkan nanti bisa disampaikan di grup. Oke, sekian saya akhiri materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.